Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video-video saya yang lalu masih membahas seputar kesehatan jantung. Nah, kali ini pun saya akan membahas seputar kesehatan jantung. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah molekul yang dapat membuat pelebaran pembuluh darah. Kalau kemarin video yang lalu saya membahas mengenai pembersihan pembuluh darah, kemudian mengatasi sumbatan pembuluh darah dan sebagainya, kali ini kita akan membicarakan suatu zat yang dapat melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi sehingga pengaliran darah akan lancar baik ke jantung, ke otak, dan ke tubuh organ-organ tubuh yang lainnya. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe supaya sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan notifikasi info-info terbaru dan video-video terbaru dari saya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Zat pelebar pembuluh darah yang dimaksud adalah nitrit oxide. Nah, kita akan bicarakan bagaimana nitrit oxide itu bisa kita dapatkan, baik dari makanan dan dengan cara-cara lain, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan nitrit oxide. Sesungguhnya nitrit oxide itu sudah ada dalam tubuh kita sejak lahir. Tapi dengan bertambahnya usia, nitrit oxide itu akan semakin berkurang. Dikatakan menurut penelitian, pada usia 40 tahun, nitrit oxide sudah berkurang mencapai tinggal 15%. Oleh karena itu, di atas 40 tahun biasanya kita sudah mulai terkena hipertensi. Ini diakibatkan karena nitrit oxide dalam tubuh kita yang sudah jauh berkurang dari awal. Selain itu, banyaknya radikal bebas yang kita terpapar selama hidup itu akan mengurangi nitrit oxide dalam tubuh kita. Oleh karena itu, baiknya kita mencari sumber-sumber nitrit oxide di luar tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan nitrit oxide dalam tubuh. Selain usia dan radikal bebas tadi yang saya sampaikan, apalagi yang dapat membuat nitrit oxide dalam tubuh kita itu berkurang? Paling sering adalah akibat dari perbuatan kita. Tanpa kita sadari, nitrit oxide dalam tubuh kita akan terus-menerus berkurang karena perbuatan kita. Apakah itu perbuatan kita? Yaitu merokok. Merokok itu sangat mengurangi nitrit oxide dalam tubuh kita. Siapa dari sekitar kita yang tidak merokok? Demikian juga dengan sindroma metabolik. Ya, pada zaman-zaman kini sindroma metabolik banyak ditemukan pada anak muda yang karena overeating dan berbagai macam snack yang berkalori tinggi. Ada juga akibat dari pola makan kita ya, seperti makanan yang banyak mengandung asam urat itu dapat mengurangi nitrit oxide dalam tubuh kita. Ada satu lagi kebiasaan kita, walaupun ini suatu kebiasaan yang baik ya dan untuk kesehatan, tapi ini
nyatanya memang dapat menurunkan kadar nitrik oxide dalam tubuh kita. Yaitu apa? Kita sering berkumur-kumur dengan medicated mouthwash ya, dan membuat kuman-kuman baik ya untuk tubuh di dalam rongga mulut itu jadi ikut mati, karena salah satu proses pembentukan nitrik oxide itu juga dibantu oleh kuman-kuman yang ada dalam rongga mulut dalam proses kita mengunyah makanan untuk terjadinya proses pembentukan nitrik oxide dalam pencernaan kita. Demikian juga dengan pasta gigi ya, pasta gigi juga yang melumuri rongga mulut kita dapat membuat kuman-kuman yang dalam proses pembuatan nitrik oxide ini ikut mati. Oleh karena itu saya sarankan untuk pasta gigi carilah yang tanpa deterjen atau hal-hal yang lain. Sekarang banyak dijual di pasaran pasta gigi yang terdiri dari zat-zat alami. Berikutnya lagi adalah bagi Anda yang mempunyai sakit mah dan sering minum obat mah, ini juga akan membuat produksi dari nitrit oxide itu berkurang. Kenapa demikian? Karena untuk proses pembuatan nitrit oxide pada lambung itu dibutuhkan tingkat keasaman yang tinggi, pH yang sangat rendah. Nah, justru obat mah ini akan membuat pH Anda, lambung Anda itu menjadi naik atau keasamannya berkurang. Itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan produksi nitrit oxide dalam tubuh kita berkurang atau nitrit oxide dalam tubuh kita kadarnya menurun. Nah, berikut ini adalah berbagai faktor yang dapat meningkatkan produksi dari nitrik oxide dalam tubuh kita. Pertama-tama adalah dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, terutama yang berasal dari sumber protein hewani, misalnya daging merah, ayam, ikan, dan sebagainya. Sumber asam amino inilah yang menjadi bahan baku pembuatan nitrik oxide di dalam dinding pembuluh darah kita. Dari asam amino dan protein dari sumber hewani ini adalah arginin dan citrulline yang dijadikan bahan baku untuk nitrit oxide. Dalam proses pembuatan dari nitrik oxide juga diperlukan bahan baku dari nitrat. Nah, nitrat ini kita dapatkan dari bahan-bahan sayuran-sayuran hijau yang banyak di negara kita. Tadi adalah sumber-sumber dari luar, yaitu berupa makanan dan sayuran-sayuran. Itu yang menjadi bahan baku dari pembuatan sintesa nitrit oxide dalam tubuh kita. Tapi ada satu hal yang sangat penting sekali yang dapat memacu menggenerate pembuatan nitrit oxide dari dalam tubuh kita. Apakah itu? Simak berikut ini. Ya, itulah olahraga ya. Untuk apapun dari olahraga nanti akan kita bicarakan lebih khusus mengenai hal ini. Tapi olahraga seringan apapun dapat menggenerate nitrit oxide. Nah, sahabat-sahabat semua, ayolah jangan mager. Marilah kita setiap saat
kalau bisa berolahraga. Seringan apapun olahraga sangat bermanfaat dan selalu dapat menambah nitrit oxide dalam tubuh kita yang sangat bermanfaat. Nah, berikut ini akan saya sampaikan manfaat apa saja dari nitrit oxide. Bisa kita simpulkan bahwa semua organ memerlukan nitrit oxide karena dapat memperlebar pembuluh darah dan memperlancar aliran darah serta membawa nutrisi dan oksigen kepada seluruh organ-organ tubuh. Ada satu hal yang penting juga kadang dilupakan, terutama pada sahabat-sahabat yang sudah lansia. Ternyata nitrit oxide ini juga sangat berpotensi untuk kesehatan seksual atau mencegah impotensi. Demikianlah manfaat dari nitrit oxide yang ternyata sangat-sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Bila video ini dirasakan sangat bermanfaatkan, silahkanlah sahabat-sahabat untuk share ke teman-teman yang dirasakan memerlukan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan loncengnya, sehingga sahabat-sahabat semua akan tetap dapat mengikuti informasi-informasi terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi.